Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmadani. Di sini saya akan membahas tentang definisi basis data dan DBMS. Definisi basis data. Secara umum, untuk menjelaskan tentang pengertian basis data dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu pengertian secara harfiah dan pengertian secara istilah. Menurut pengertian secara harfiah, basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai suatu markas atau gudang, tempat bersarang atau tempat berkumpul. Sedangkan data dapat diartikan sebagai representasi dari fakta dunia yang mewakili suatu objek, seperti manusia, barang, peristiwa, keadaan, dan sebagainya, yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Adapun menurut pengertian secara istilah, terdapat beberapa definisi, yaitu 1. Himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. 2. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Ketiga, kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu. 4. Kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berelasi. DBMS, Sistem Manajemen Basis Data, merupakan sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen-komponen fungsional komputer yang saling berhubungan secara bersama-sama, bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Sistem ini merupakan gabungan antara basis data dan kumpulan program atau perangkat lunak DBMS atau Database Management System. DBMS adalah program aplikasi yang dibuat dan bekerja dalam satu sistem. DBMS didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. DBMS dapat menjadi alternatif penggunaan secara khusus untuk aplikasi, misalnya penyimpanan data dalam file dan menulis kode aplikasi yang spesifik untuk pengaturannya. Kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan di dalam sebuah komputer dan sekumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file atau tabel-tabel tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Indalistiarini dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas materi ketiga dan keempat. Di sini saya akan membahas SQL. SQL adalah sebuah bahasa yang dipergunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Bahasa ini secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Saat ini hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen datanya. Tujuan dari pemakaian SQL dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan database diantaranya: pertama, memanggil data dari satu tabel atau lebih. Kedua, memanipulasi data. Ketiga, mendapatkan ringkasan informasi. Keempat, memodifikasi atau menghapus tabel. Kelima, membuat atau menghapus indeks. Fungsi SQL. SQL servers memiliki beberapa fungsi untuk memanipulasi data antara lain. Pertama, fungsi string atau karakter. Kedua, fungsi tanggal. Ketiga, fungsi matematika. Keempat, fungsi sistem atau fungsi skalar. Kelima, fungsi user defense. Keenam, fungsi tambahan yang dapat digunakan untuk mengubah atau konversi dari data yang satu ke data yang lain. Saya akan membahas siklus hidup basis data. Siklus hidup basis data adalah siklus yang menelusuri riwayat basis data dalam sistem informasi. Siklus hidup basis data menggabungkan langkah-langkah yang diperlukan dalam pengembangan basis data, dimulai dari analisis kebutuhan dan diakhiri dengan pemantauan dan memodifikasi. Siklus hidup basis data tidak pernah berakhir karena pemantauan, modifikasi, dan pemeliharaan basis data merupakan bagian dari siklus, dan aktivitas ini terus berlanjut selama basis data tersebut hidup dan digunakan. Proses pengembangan basis data diawali dengan melakukan analisis fungsi bisnis organisasi secara umum, ruang lingkup,
kelompok pengguna yang terlibat di dalamnya, data yang diperlukan, dan contoh laporan atau dokumen yang ada. Untuk itu, perlu dilakukan pengumpulan fakta yang sumbernya antara lain dari wawancara, observasi, pemeriksaan berbagai dokumen, misalnya formulir, laporan, dan arsip terkait lainnya. Memperoleh fakta dari banyak pengguna dapat dilakukan melalui kuesioner. Dengan mengumpulkan fakta yang relevan, diharapkan dapat diketahui kebutuhan data bagi pengguna dengan akurat dan lengkap. Definisi entitas. Entitas adalah objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya atau unik. Setiap entitas memiliki beberapa atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari objek. Entitas dapat berupa 1. Data fisik, seperti mobil, rumah, manusia, pegawai, peserta didik. Kedua, abstrak atau konsep, seperti departemen, pekerjaan, mata pelajaran. Ketiga, kejadian, seperti pembelian, penjualan, peminjaman, dan lain-lain. Definisi atribut. Atribut merupakan karakteristik dari entitas atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas. Dalam penerapannya, atribut merupakan file atau kolom dari sebuah tabel. Misalnya, entitas mahasiswa memiliki atribut nama, alamat, NIM. Berdasarkan karakteristik sifatnya, atribut dapat dikelompokkan menjadi 4. Pertama, simple attribute dan composite attribute. Kedua, single value attribute dan multi value attribute. Ketiga, derived attribute atau atribut turunan. Keempat, key attribute. Definisi relasi. Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Relasi menyatakan hubungan antara dua atau beberapa entitas. Setiap relasi mempunyai batasan atau constraint terhadap kemungkinan kombinasi entitas yang berpartisipasi. Batasan tersebut ditemukan dari situasi yang diwakili relasi tersebut. Ragam atau jenis relasi dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain 1. Relasi binari. Relasi binari merupakan relasi antara dua entitas. Kedua, relasi ternari. Relasi ternari adalah relasi antara tiga entitas atau lebih. Diagram ER. Diagram ER atau sering disebutkan secara panjang yaitu diagram entitas relasional atau juga dalam versi bahasa Inggrisnya adalah Entity Relationship Diagram atau ERD, merupakan bentuk perancangan dari tahap pembuatan database atau basis data. Diagram ER biasanya berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konten data store. Ketiga hal tersebut dapat membantu memvisualisasikan bagaimana data saling terhubung dan berguna untuk mengonstruksi basis data relasional. Diagram ER digunakan untuk menggambarkan secara sistematis hubungan antar entiti-entiti yang ada dalam suatu sistem database menggunakan simbol-simbol sehingga lebih mudah dipahami. ERD, diagram relasi entitas atau Entity Relationship Diagram adalah suatu diagram dalam bentuk gambar atau simbol yang mengidentifikasi tipe dari entitas di dalam suatu sistem yang diuraikan dalam data dengan atributnya dan menjelaskan hubungan atau relasi di antara entitas tersebut. ERD merupakan model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. ERD berupa model data konseptual yang merepresentasikan data dalam suatu organisasi. ERD menekankan pada struktur dan relationship data. ER diagram digunakan oleh profesional sistem untuk berkomunikasi dengan pemakai eksekutif tingkat tinggi dalam perusahaan atau organisasi yang tidak tertarik pada pelaksanaan operasi sistem sehari-hari. Studi kasus ERD.
Pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan fakultas, dicatatlah nama, nomor mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Setelah itu, mereka baru bisa meminjam buku di perpustakaan. Buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki data nomor buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit. Satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Tentukan entitas atribut dan relasi dari deskripsi di atas dengan menggambar ERD-nya. Jawab, entitas, mahasiswa, KAP atau kartu anggota perpustakaan, buku, atribut, nama, nomor mahasiswa, alamat mahasiswa, nomor buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Relasi, daftar, dan pinjam. Dan gambarnya seperti ini. Rekayasa perangkat lunak bagian 10 dan 11 konseptual data model. Konseptual data model atau yang dikenal dengan CDM adalah model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan atas entitas atau entity serta hubungan relationship di antara entitas-entitas tersebut. Atau dengan kata lain, CDM merupakan model yang mempresentasikan tabel yang berupa entitas yang berisi oleh atribut. Setiap entitas memiliki satu primary key yang bersifat unik atau nilainya tidak sama dengan nilai yang lain. Dan setiap entitas yang berhubungan dengan entitas lain membentuk sebuah relationship atau hubungan. Adapun yang dimaksud dengan relationship terdapat beberapa jenis. Di antaranya one-to-one, yaitu hubungan satu tabel dengan tabel yang lain. One-to-many, yaitu hubungan satu tabel yang memiliki nilai yang banyak pada tabel yang lain. Dan many-to-many, yaitu hubungan satu tabel yang saling memiliki nilai dengan banyak tabel yang lain. Pada masing-masing atribut, penamannya tidak boleh sama dan nilainya tidak boleh nol atau bersifat mandatori atau yang biasa disebut wajib diisi. Selain itu, untuk masing-masing atribut harus mendeklarasikan tipe data dari atribut tersebut. Untuk contoh kasusnya, di sini dapat kita lihat. Umumnya, untuk membuat CDM digunakan aplikasi bernama Sybase for Designer. Pada gambar di samping, dapat kita lihat CDM universitas, di mana memiliki 5 entitas yaitu mahasiswa, jadwal, mata kuliah, ruang, dan dosen. Pada setiap entitas tersebut memiliki primary key tersendiri, misalnya mahasiswa dengan NIM, kemudian jadwal dengan ID jadwal, kemudian mata kuliah dengan ID MK, kemudian ruang dengan nomor ruang, dan dosen dengan NIP. CDM di atas dapat dibaca sebagai berikut. Yang pertama, satu mahasiswa boleh memiliki lebih dari satu jadwal. Dan satu jadwal bisa dimiliki oleh banyak mahasiswa lainnya. Kemudian dalam satu jadwal hanya boleh digunakan oleh satu ruangan, tetapi satu ruangan tersebut digunakan oleh banyak jadwal. Di sini hubungan yang pertama yaitu mahasiswa dan jadwal disebut many-to-many. Kemudian ruangan dan jadwal disebut one-to-many. Kemudian mata kuliah. Di sini mata kuliah dengan dosen hubungannya adalah many-to-many. Dan mata kuliah dengan jadwal ialah many-to-many. Di sini dapat kita lihat bagian yang bertanda titik ialah merupakan atribut dan bagian yang bertanda pagar merupakan primary key. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Safitri, kelas PTIKG angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi 12 dan 13. Yang pertama, materi physical data model, dan yang kedua itu studi kasus physical data model. Yang pertama, physical data model adalah model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom di mana setiap kolom memiliki nama yang unik beserta tipe datanya. PDM merupakan konsep yang menerangkan detail dari bagaimana data disimpan di dalam basis data. PDM sudah merupakan bentuk fisik perencanaan basis data yang sudah siap diimplementasikan ke dalam database management system, sehingga nama tabel juga
sudah merupakan nama asli tabel yang akan diimplementasikan ke dalam database manajemen sistem. Berikut adalah simbol dari PDM. Simbolnya itu ada dua, yaitu tabel dan relasi. Tabel adalah tabel yang menyimpan data dalam basis data, sedangkan relasi adalah hubungan relasi antar tabel yang terdiri dari persamaan antara primary key atau kunci primer tabel yang diacu dengan kunci yang menjadi referensi acuan di tabel lain. PDM dibuat berdasarkan CDM. CDM di sini adalah konseptual data model, yang berarti yang berkaitan dengan pandangan pemakai terhadap yang disimpan dalam basis data yang sudah kita buat pada Sysbase Power Designer. PDM dibuat dengan melakukan generate into physical data model pada CDM. Yang kedua, studi kasus physical data model. Nama judul kasus saya adalah Sistem Informasi Database Kepegawaian. Sistem informasi ini dibuat untuk mengelola informasi kepegawaian agar lebih efisien dan cepat, agar memudahkan dalam mencek absen, gaji, data karyawan, dan detail gaji. Berikut adalah detailnya. Semua aktivitas dikelola memiliki hak akses terhadap sistem informasi database kepegawaian. Karyawan dapat melihat daftar gaji, data karyawan, jabatan pegawai dilihat apabila ada kenaikan pangkat. Yang keempat, entitas gaji untuk membuat karyawan biasa melihat gaji mereka bulan itu. 5. Detail gaji adalah entitas baru dari gaji karena money to money. Berikut adalah contoh studi kasus dari PDM atau Physical Data Model. Terima kasih.